Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 40 sampai dengan halaman 42. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40, sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Q. Hitunglah, kemudian bandingkan hasilnya antara A dan B. Nomor 1, A. Positif 4 dikali negatif 3. Yang B, negatif 3 kali positif 4. Nah, ini dibolak-balik ya, Dek ya. Dibolak-balik itu sesuai dengan sifat komutatif. Jadi, seharusnya ini nanti hasilnya sama. Positif 4 dikali negatif 3 harusnya sama dengan negatif 3 dikali positif 4. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, kita hitung. Sebelum menghitung, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali tentang ini. Positif dikali positif itu nanti hasilnya harus positif. Negatif kali negatif hasilnya juga harus positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif hasilnya juga negatif. Ini semua adalah catatan dari buku kalian yang ada di halaman 38. Coba kalian cek ya di halaman 38. Ini catatannya. Oke, kemarin di video sebelumnya Kak Sari juga sudah bahas halaman 38. Cek aja ya. Nah, kalau kamu kesulitan mencari linknya nanti boleh tanya Kak Sari di nomor WA. Nomor WA-nya nanti aja terakhir. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang di sini Q nomor 1. Yang A, positif 4 kali negatif 3 sama dengan ini positif kali negatif hasilnya nanti haruslah negatif sesuai dengan catatan tadi. Kemudian barulah 4 dikali dengan 3. Jadi baru angkanya saja yang dikali. Sehingga hasilnya adalah negatif. 4 kali 3 adalah 12 ini ya. Hasilnya adalah negatif 12. Nah, bagaimana dengan yang B? Negatif 3 kali positif 4 sama dengan, diingat-ingat lagi, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nih, sesuai di sini ya. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti langsung negatif. Kemudian dalam kurung ini 3 kali 4. Angkanya yang kita kalikan. Sama dengan negatifnya tulis dulu. Terus 3 kali 4 adalah 12. Gini. Selesai. Ternyata positif 4 kali negatif 3 itu negatif 12 ya. Negatif 3 kalau dikali positif 4 hasilnya juga sama, negatif 12. Jadi ini sesuai dengan sifat komutatif pada perkaliannya, dibolak-balik hasilnya tetap sama. Coba sekarang yang nomor 2A. Positif 2 dikali negatif 4, kemudian dikali negatif 5. Nah ini hasilnya sama dengan berapa? Yang harus dikerjakan yang di dalam kurung kurawal ini dulu. Positif 2 dikali negatif 4. Positif dikali negatif kan hasilnya adalah negatif, gitu ya. Langsung 2-nya dikali dengan 4. 2 kali 4 adalah 8. Jadi ini negatif 8 dari yang soal yang di sini saja. Kemudian dikali lagi dengan negatif 5. Boleh kita tulis dikali negatif 5. Sama dengan, oke, negatif kali negatif hasilnya apa? Kalau belum ingat boleh buka catatannya ya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti ini nanti hasilnya adalah positif. Positif berapa? Langsung saja 8 kali 5 yaitu 40. Ini. Jadi yang A ini hasilnya adalah positif 40. Sekarang untuk yang B, positif 2 dikali negatif 4 dikali negatif 5. Nah ini sepertinya sekilas sama, tetapi sebetulnya beda. Sekarang yang dikurung kurawal itu yang bagian belakangnya ini. Oke, ini nanti sesuai dengan sifat asosiatif perkalian. Jadi yang dikurung itu berubah. Tadinya positif 2 dengan negatif 4, sekarang justru negatif 4 dengan negatif 5. Ini artinya apa? Artinya positif 2-nya kita tulis dulu. Kemudian dikali dengan hasil yang di dalam kurung kurawal ini. Oke, coba kita hitung. Negatif 4 kali negatif 5. Negatif kali negatif adalah positif. Kemudian 4 kali 5 adalah 20.
Nah, sama dengan sekarang kita kalikan ya, positif 2 kali positif 20. Positif kali positif hasilnya ya tetap positif. Kemudian 2 dikali 20 adalah 40. Ternyata hasilnya sama-sama positif 40. Meskipun yang di sini yang di dalam kurung kurawalnya berubah, berbeda ya. Jadi sudah terbukti bahwa pada perkalian berlaku sifat komutatif dan asosiatif, meskipun ini bilangannya bilangan positif dan negatif. Jelas ya deh ya. Di sini kita baca ulasannya. Menukar urutan dua bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasilnya. Jadi mau yang ditulis positif 4 duluan baru negatif 3, atau dibalik negatif 3 duluan baru positif 4, ini hasil kalinya tidak berubah atau sama. Demikian juga mengubah urutan pengalian 3 bilangan tidak mengubah hasilnya. Jadi dibolak-balik sama ya. Mau yang dikurung kurawal yang mana, sama kok nanti hasilnya. Jelas ya? Nah, untuk lebih memahami lagi, kita kerjakan soal 9 yang di bawahnya ini. Oke, soal 9, Yuli menghitung sebagai berikut. Negatif 4 kali positif 9 kali negatif 25 seperti ditunjukkan hitungan ke samping. Jelaskan proses di balik hitungan 1 dan 2. Coba kita lihat, di sini soal aslinya negatif 4 kali positif 9 kali negatif 25. Nah, proses yang ke 1 ini ditukar ya, ditukar. Dari negatif 4 kali positif 9 menjadi positif 9 kali negatif 4. Kemudian dikali dengan negatif 25. Nah, proses yang satu ini proses apa? Di sini cara menjawabnya ya. Proses 1, ini sudah kutulis. Proses 1 menunjukkan sifat komutatif perkalian, yang artinya menukar urutan 3 bilangan yang dikalikan tidak mengubah hasilnya. Nah, di sini Kak Sari ralat jangan 3 bilangan ya, melainkan 2 bilangan saja. Nah, karena ini tadi yang ditukar hanya 2 bilangan, yaitu dari negatif 4 kali positif 9 menjadi positif 9 kali negatif 4. Ini nanti hasilnya sama kok, kalau keduanya sudah dikalikan lagi dengan negatif 25. Ya, jelas ya? Jadi proses 1 ini menunjukkan sifat komutatif perkalian. Lanjut, sekarang lihat yang proses 2. Positif 9 kali negatif 4 kali negatif 25. Ini Yuli mengerjakannya begini, positif 9-nya dihitung tersendiri, kemudian dikali dengan, nah ini kalau dikasih kurung kurawal itu di sini deh. Ini negatif 4-nya dikali dulu dengan negatif 25, hasilnya adalah positif 100. Barulah positif 9 dikali positif 100, hasilnya adalah positif 900. Proses yang kedua ini dinamakan dengan proses asosiatif perkalian ya, menggunakan sifat asosiatif perkalian. Di sini keterangannya. Oke. Proses 2 menunjukkan sifat asosiatif perkalian, yaitu mengubah urutan pengalian 3 bilangan tidak mengubah hasilnya. Ini maksudnya gini, seandainya tadi Yuli mengalikannya seperti ini, positif 9 kali negatif 4 didahulukan, kemudian baru dikali dengan negatif 25, ini sama saja dengan positif 9 dikali ini dulu, negatif 4 kali negatif 25. Ini hasilnya sama kok. Mau yang dihitung dulu positif 9 kali negatif 4 atau yang dihitung dulu negatif 4 kali negatif 25, hasilnya akan sama. Jelas ya? Jadi proses 1 dan proses 2, proses 1 menunjukkan sifat komutatif perkalian, proses 2 menunjukkan sifat asosiatif perkalian. Untuk menjawabnya, kalian boleh samaan dengan Kak Sari ya, kata-katanya seperti ini kalimatnya, atau bikin kalimat kalian sendiri juga boleh. Yang penting intinya harus sama. Jelas ya? Oke, soal 9 selesai. Nah, sekarang soal 10 mulai masuk ke hitungan. Perintahnya adalah hitunglah. Langsung saja nomor 1, negatif 50 kali positif 17 kali negatif 2. Nah, di sini Kak Sari akan menggunakan yang pertama proses komutatif ya. Jadi akan kukalikan dulu negatif 50 ini dipindah di sini, negatif 2-nya maju ke sini, positif 17-nya jadi ke belakang. Itu kan memindah antara negatif 2 dengan positif 17 ya. Ini adalah sifat komutatif. Menulisnya seperti ini, Dek.
Nah, ini sudah kutulis ulang ya, soal 10 yang bagian 1. Ini soal aslinya, negatif 50 kali positif 17 kali negatif 2. Akan aku tukar menjadi kayak gini. Negatif 50-nya tulis lagi, kemudian negatif 2-nya jadi maju ke depan. Kali dalam kurung negatif 2, baru dikali dengan yang ini, positif 17. Nah, gini, ini namanya sifat komutatif ya, ditukar tempatnya. Dari positif 17 menjadi negatif 2, negatif 2-nya jadi positif 17. Setelah itu, aku akan menggunakan sifat asosiatif perkalian, yaitu yang aku kalikan yang ini dulu. Negatif 50 kali negatif 2. Sesuai catatan tadi, negatif kali negatif adalah positif. Jadi kita tulis ya, positif. Terus 50 kali 2 adalah 100. Jadi positif 100. Baru dikali dengan positif 17. Nah, jadi mudah ini. Sama dengan berapa? Ya udah, positif kali positif pastilah positif. Kemudian 100 kali 17 adalah 1700. Selesai. Jadi ini hasilnya, ya. Untuk soal nomor 1. Nah, sekarang coba kita lihat soal nomor 2. Positif 9 kali negatif 4,5 kali positif 2. Ini soalnya udah kutulis ya untuk nomor 2. Positif 9 kali negatif 4,5 kali positif 2. Nah, di sini aku nggak akan menggunakan sifat komutatif, tetapi langsung saja menggunakan sifat asosiatif. Yang di sini yang nanti akan kuhitung tersendiri ya. Negatif 4,5 kali positif 2. Untuk positif 9-nya ditulis ulang aja. Gini. Nah, berapa sekarang negatif 4,5 kali positif 2? Tandanya dulu, negatif dikali positif, hasilnya pastilah negatif. Barulah 4,5 kali 2. 4,5 kali 2 itu 9,0 atau 9 saja. Nah, sekarang tinggal dihitung. Positif 9 kali negatif 9. Positif kali negatif pasti negatif. Terus 9 kali 9 adalah 81. Selesai. Bisa? Untuk menghitung 4,5 kali 2, kita bisa pakai susun ke bawah seperti ini. 4,5, anggap saja 45, terus dikali 2. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Karena di sini tadi ada satu angka di belakang koma, maka kita bikin juga satu angka di belakang koma. Tuh, jadinya 9,0. 9,0 itu boleh ditulis 9 saja. Jelas ya? Oke, ini untuk menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Negatif 1/8 kali positif 3,6 kali negatif 8. Ini dia, udah kesalin soalnya ya untuk soal nomor 3. Negatif 1/8 kali positif 3,6 kali negatif 8. Nah, ini aku akan menggunakan sifat komutatif perkalian dulu. Caranya ini, positif 3,6 ditukar dengan negatif 8. Jadi negatif 8-nya maju, positif 3,6-nya mundur. Ya, negatif 1/8-nya ditulis biasa. Gini, kali, nah negatif 8, baru dikali lagi positif 3,6 gitu. Kemudian aku gunakan sifat asosiatif perkalian yang dihitung duluan yang ini. Negatif 1/8 kali negatif 8. Oke, tandanya dulu. Negatif kali negatif pastilah positif. Sekarang 1/8 kali 8. Menghitungnya boleh di sebelah sini. 1/8 kali 8 itu sama dengan, anggap saja 1 kali 8. 1 kali 8 adalah 8, terus per 8. Nah, 8/8 ini berapa? Seperti 8 bagi 8, yaitu 1. Jadi 1/8 kali 8 hasilnya adalah 1. Di sini kita pindahkan ya, positif 1. Kemudian dikali dengan positif 3,6. Tinggal ngitung deh. Oke, positif kali positif hasilnya pasti positif. 1 kali 3,6 ya tetap 3,6. Selesai. Gitu ya untuk mengerjakan soal nomor 3. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Positif 1/3 kali negatif 10 kali negatif 3/5. Ini dia soal nomor 4 sudah kucatat. Nah, sekarang akan ku ubah susunannya ya, urutannya. Jadi, gunakan sifat
komutatif perkalian di sini. Positif 1/3 dengan negatif 10 ini tukeran tempat. Ya, oke. Menulisnya begini. Di sini negatif 10-nya jadi ke depan, kali positif 1/3-nya jadi di tengah sini, kali lagi negatif 3/5-nya tetap. Ini kan sifat komutatif perkalian ya, dibolak-balik nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, berikutnya gunakan sifat asosiatif perkalian. Yang mana yang dihitung duluan nanti? Yang di sini. Ini kasih kurung kurawal. Sehingga ini negatif 10-nya tulis aja dikali dengan hasilnya ini. Oke. Positif 1/3 kali negatif 3/5 untuk tandanya dulu. Positif kali negatif hasilnya nanti pasti negatif. Nah, sekarang 1/3 kali 3/5. Ini caranya langsung saja. 1 kali 3 adalah 3 per 3 kali 5 adalah 15. Jadi negatif 3/15. Atau 3/15 ini boleh disederhanakan ya. Kita tulis ulang sama dengan negatif 10-nya tetap dulu. Dikali, ini negatifnya juga tetap. Ini 3/15 kita sederhanakan. Menjadi 3-nya dibagi 3 adalah 1. 15-nya dibagi 3 adalah 5. Tuh, menjadi negatif 1/5. Kenapa dibagi 3 dibagi 3? Karena FPB dari 3 dan 15 adalah 3. Ya. Nah, sekarang negatif 10 kali negatif 1/5. Ya sudah, untuk tandanya dulu. Negatif kali negatif pastilah positif. Sudah mulai hafal ya, negatif kali negatif itu selalu positif. Kemudian 10 kali 1/5. Ini seperti 10 kali 1. 10 kali 1 adalah 10. Kemudian ada per 5. Tutup kurung. Nah, bentuk lain dari positif 10/5 adalah positif berapa? 10/5 itu seperti 10 bagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Ya, selesai. Dapat 10/5-nya dari mana Kak Sari? Agak bingung. Nah, dari sini coba aku tunjukkan ya. Ini tadi negatif kali negatifnya positif. Sudah. Terus 10 kali 1/5. Kita tulis ulang biar nggak bingung ya. 10 kali 1/5 sama dengan ini deh. 10-nya dikali dengan bilangan yang di atas ini atau pembilang. 10-nya dikali 1. 10 kali 1 adalah 10. Terus per 5-nya juga harus ditulis. Tuh. Jadinya 10/5. 10/5 sama dengan berapa? Sama dengan 10 bagi 5, yaitu 2 gitu ya. Makanya di sini hasilnya positif 10/5 sama dengan positif 2. Oke. Mana yang bingung lagi? Boleh tanyakan aja di kolom komentar ya, atau nanti saja di dalam grup kita diskusi lebih lanjutnya. Enak kok. Nah, sekarang Kak Sari lanjut dulu ke halaman 41. Oke, berikutnya di halaman 41, tanda hasil kali beberapa bilangan. Q. Diskusi. Hitunglah, amati, kemudian diskusikan bagaimana tanda dari hasil kalinya. Soal nomor 1, positif 5 kali negatif 2. Langsung saja kita hitung, kemudian nanti kita lihat bagaimana tanda dari hasil kalinya. Ini positif kali negatif. Masih ingat? Pakai catatan tadi boleh kalau masih agak-agak lupa ya. Positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi kita tulis dulu ini negatif. Kemudian barulah 5 kali 2 yaitu 10. Jadi positif 5 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Tandanya negatif ya. Nomor 2, positif 5 kali negatif 2 kali negatif 3 sama dengan, nah ini kalau mau cepat, caranya kita kalikan dulu tanda-tandanya. Positif kali negatif nanti apa? Tentu saja negatif, seperti yang di sini tadi ya. Positif kali negatif adalah negatif. Ini nanti tandanya negatif. Kemudian kali negatif 3. Ini tadi kan tandanya negatif. Negatif dikali negatif apa? Hayo, ini dia catatannya. Negatif kali negatif adalah positif. Nah, jadi di sini nanti hasil akhirnya adalah positif. Oke, baru bilangannya atau angka-angkanya yang dikalikan. 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Sampai sini paham ya, Dek ya? Oke, aku ulang sedikit. Positif kali negatif adalah negatif, negatif kali negatif adalah positif.
Coba sekarang yang nomor 3. Positif 5 kali negatif 2 kali negatif 3 kali negatif 1. Nggak masalah walaupun sampai 4 kali ini ya. Ayo, positif kali negatif dulu. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali lagi dengan negatif. Hasilnya adalah negatif. Oke, jadi nanti hasil akhirnya adalah negatif. Sekarang baru angka-angkanya. 5 kali 2 10, 10 kali 3 30, 30 kali 1 tetap 30 gitu. Jadi memang mau nggak mau kalian harus menghafal ini ya. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif juga. Oke? Sip. Kalau sudah hafal, coba kita lihat contoh 4 di bawahnya sini. Oke, ini dia contoh 4. Contoh 4 nanti digunakan untuk mengerjakan soal 11 yang di sini, ya. Siap. Contoh 4 yang ke-1. Negatif 3 kali positif 2 kali negatif 4. Nah, ini tandanya dulu. Negatif kali positif adalah negatif, negatif kali negatif adalah positif. Makanya di sini dikasih tanda positif. Barulah angka-angka yang ditulis 3 kali 2 kali 4. Ya, jadi tetap hasilnya positif. 3 kali 2 adalah 6, 6 kali 4 adalah 24 gitu. Coba contoh yang kedua, negatif 16 kali negatif 5 per 6 kali negatif 3. Nah, ini tandanya dulu. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif adalah negatif. Maka di sini ada tanda negatif. Nah, ini sebaiknya dikurung ya. Barulah 16 dikali 5 per 6 dikali 3. 16 kali 5 per 6 kali 3 adalah 40. Tandanya negatif gitu. Oke, menggunakan cara yang sama, coba kita kerjakan soal 11 di sini. Hitunglah. Nomor 1, negatif 5 kali negatif 6 kali positif 2. Nah, ini sudah aku tulis ya. Soal 11 yang nomor 1, negatif 5 kali negatif 6 kali positif 2. Tandanya dulu. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali positif adalah positif juga. Jadi di sini tulis positif. Dalam kurung, baru tulis angka-angkanya. 5 kali 6 kali 2. Nah, hasil akhirnya sama dengan positif. 5 kali 6 adalah 30. 30 kali 2 adalah 60. Selesai. Gitu ya. Soal berikutnya nomor 2. Negatif 7 kali negatif 3 per 14 kali negatif 3 per 4. Oke, ini soal nomor 2-nya ya, sudah aku catat. Negatif 7 kali negatif 3 per 14 kali negatif 3 per 4. Nah, untuk tandanya dulu, negatif kali negatif adalah positif ya. Jadi di sini tandanya positif. Positif dikali negatif, apa? Ya, negatif. Baru tulis angka-angkanya. 7 kali 3 per 14 kali 3 per 4. Gini. Sama dengan negatif juga nanti hasilnya. Baru ini kita hitung. 7 dikali 3 per 14 dikali 3 per 4. Cara ngitungnya enaknya gini deh. Anggap aja ini ya, 14-nya dibagi 7. 14 dibagi 7 adalah 2. Naruhnya di dekat angka 14 karena 14-nya ini lebih besar. Sehingga 7-nya ini udah habis ya, atau menjadi angka 1. Nah, sekarang 3 per 2 ini jadi bacanya. 3 per 2 kali 3 per 4. Kalau ini langsung saja, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 adalah 9, per 2 kali 4 adalah 8. Jadi jawabannya adalah negatif 9 per 8. Selesai. Mungkin sampai sini ada yang masih bingung ya kalian ya, nggak apa-apa. Memang supaya tidak bingung lagi harus banyak latihan soal. Nah, untungnya di halaman 41 ini masih ada soal lagi, yaitu soal 12. Di situ bisa kita kerjakan sebagai bahan latihan. Oke, langsung saja ini dia. Soal 12, hitunglah. 1, 4 kali negatif 2 kali 6. Nah, di sini kalau tidak ada tanda negatif, misalnya untuk 4 dan 6, ini berarti mereka positif ya Dek ya. Kalau positif itu boleh tidak pakai tanda positif ya, tetapi kalau negatif harus menggunakan tanda negatif. Jelas ya? Jadi ini bacanya positif 4 kali negatif 2 kali positif 6.
Oke, ini kita kerjakan. Di sini soalnya 4 kali negatif 2 kali 6. Nah, yang mau dikalikan dulu sebenarnya boleh yang mana saja sesuai sifat komutatif dan asosiatif ya. Di sini Kak Sari akan mengalikan 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Tulis, baru dikali dengan negatif 2. Paham? Nah, sekarang kita hitung 24 kali negatif 2. 24-nya ini positif ya, karena tidak ada tanda negatifnya, berarti dia positif. Positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Harus sudah mulai hafal. Barulah angkanya yang dikalikan 24 kali 2, yaitu 48. Gini caranya. Ya, harus sudah mulai hafal dan mulai cepat mengerjakannya. Tanda-tandanya diperhatikan dulu, baru angka-angkanya dikalikan. Lanjut ke soal yang nomor 2, negatif 5 kali 2 kali negatif 7. Berarti yang 2 di sini adalah positif loh ya. Oke. Nah, ini soalnya negatif 5 kali 2 kali negatif 7. Kak Sari menuliskannya seperti ini. Negatif 5-nya dikasih kurung. Untuk selanjutnya nanti boleh pakai kurung, boleh juga tidak ya. Tetapi memang untuk negatif sebaiknya pakai kurung aja untuk berhati-hati. Oke? Nah, sekarang coba kita hitung dulu untuk tandanya. Di sini negatif kali positif kali negatif. Nah, Kak Sari akan gunakan sifat komutatif perkalian, yaitu ini dulu, negatif kali negatif. Ingat nggak? Negatif kali negatif adalah positif. Ya, berarti ini negatif kali negatif positif kita tulis. Kemudian 5 kali 7. 5 kali 7 adalah 35. Jadi positif 35. Baru dikali dengan 2. 2-nya juga positif. Tuh, sama dengan, nah positif 35 kali positif 2 hasilnya juga pasti positif ya. Positif berapa? Positif 70. Seperti ini caranya. Oke? Lanjut ke soal nomor 3. Negatif 3,5 kali negatif 2 kali 9. Oke, di sini ya, negatif 3,5 kali negatif 2 kali 9. Kak Sari akan mengalihkan yang ini dulu, negatif 30,5 kali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Kemudian 3,5 kali 2 hasilnya adalah 7. Berarti positif 7, baru dikali dengan 9. Untuk selanjutnya, sebenarnya positif 7 itu boleh ditulis 7 saja. 7 kali 9. 7 kali 9 berapa? 63. Nah, gini, selesai ya. Mulai nanti di halaman-halaman berikutnya, kalau di depan bilangan ini sebuah bilangan positif, tanda di depannya boleh tidak usah ditulis. Jadi positif 7 itu langsung saja tulis 7. Nah, dari mana dapat 7 ini tadi Kak Sari? Dari sini, 3,5 kali 2. Bingung nggak mengalikannya? Susun aja ke bawah. 3,5 itu kita nulisnya 35 aja. Baru dikali 2. Koma-komanya nanti. 5 kali 2 adalah 10, 3 kali 2 adalah 6, tambah 1 adalah 7. Di sini ada koma kan, satu angka di belakang koma, berarti kita letakkan juga satu angka di belakang koma. Jadinya 7,0. Nah, 7,0 itu boleh ditulis 7 saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Negatif 1/3 kali 6 kali negatif 4 kali negatif 9. Ini dia soal nomor 4 ya. Negatif 1/3 kali 6 kali negatif 4 kali negatif 9. Nah, kali ini Kak Sari akan langsung mengalihkan seperti contoh 4 di atas tadi. Yang kita perhatikan dulu tandanya. Negatif kali positif. 6 ini positif ya. Berarti negatif kali positif adalah negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif apa? Negatif. Gini, baru angka-angkanya ini kita kalikan semua. 1/3 kali 6 kali 4 kali 9. Boleh juga cara seperti ini. Sama dengan negatifnya tulis dulu, ini kita hitung. Nah, 1/3 kali 6 itu seperti 6 bagi 3 saja. 6 bagi 3 adalah 2. Menulisnya di dekatnya angka 6 sini, karena angka 6 lebih besar daripada 3.
Sekarang bacanya menjadi 1 kali 2 kali 4 kali 9. Enak ya. 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 4 adalah 8, 8 kali 9 adalah 72. Selesai. Jadi jawaban akhirnya negatif 72. Alhamdulillah. Yes, dengan ini soal 12 di halaman 41 rampung. Oh, belum. Enak aja rampung. Ini baru soal nomor 4. 5 dan 6-nya belum nih, Kak. Ya, Kak Sari buru-buru aja pengen ke halaman berikutnya. Maaf ya, Dek ya. Gak apa-apa. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 5. 8 kali negatif 3 kali 1/6 kali negatif 1/4. Nih, udah aku tulis ya soal yang nomor 5. 8 kali negatif 3 kali 1/6 kali negatif 1/4. Oke, seperti nomor 4 yang di atas ini aja deh, kayaknya lebih ringkas, lebih cepat. Untuk tanda-tandanya dulu kita kalikan. 8 ini positif ya, berarti positif kali negatif, tentu saja negatif. Negatif kali positif, tentu saja tetap negatif. Kemudian negatif kali negatif. Negatif kali negatif adalah positif. Tulis. Oke, barulah angka-angkanya. 8 kali 3 kali 1/6 kali 1/4. Oke, sama dengan, nah, karena di sini tandanya positif, nanti tanda positif itu boleh kita hilangkan. Jadi langsung saja hasil kali dari ini ya. 8 kali 3 24. 24 kali 1 tetap 24, kali 1 tetap 24. Berarti 24 per yang bawah ada 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Nah, 24 per 24 itu sama dengan 24 bagi 24, yaitu 1. Nah, selesai. 1 ini positif atau negatif? Positif. Ikut dari sini ya. Dan memang kalau positif itu boleh tidak usah ditulis tandanya. Oke, ini soal nomor 6. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor, ini tadi soal nomor 5, mohon maaf. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Yes. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Nah, nomor 6 gini kan soalnya, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Oke, untuk tandanya dulu kita kali-kalikan. Negatif kali negatif adalah positif. Positif kali negatif adalah negatif. Kalau negatif wajib ditulis. Kemudian baru angka-angkanya. 5 kali 5 kali 5. Sama dengan negatif 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Ini hasil akhirnya ya. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah negatif 125. Yes, alhamdulillah kali ini rampung beneran soal 12 di sini ya, 6 soal ini. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 42. Halaman 42, perpangkatan atau disebut juga eksponen. Sebuah bilangan yang dikalikan dengan dirinya beberapa kali, seperti soal 12 bagian 6 tadi di halaman sebelumnya, merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk eksponen. 5 kali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat dan dibaca 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Di sini pangkatnya memang angkanya lebih kecil ya, angka 2 yang ini lebih kecil daripada angka 5 dan naruhnya memang di atasnya gitu deh. Lagi 5 kali 5 kali 5 dituliskan sebagai 5 pangkat 3 dan disebut 5 pangkat 3. Angka kecil yang muncul di atas angka yang pertama menunjukkan berapa kali bilangan dipangkatkan. Bilangan pangkat tersebut dinamakan eksponen. Nah, di sini contohnya 5 pangkat 3, 3-nya ini disebut eksponen atau pangkatnya. Jelas ya? Coba kita lihat contoh 5. Di sini ada catatan dipangkatkan 2 sering disebut kuadrat. Oke, coba contoh 5. Ini yang satu, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena negatif 5-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Seandainya negatif 5-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali, berarti ya negatif 5 pangkat 4.
begitu. Contoh berikutnya lagi, 2/3 kali 2/3 sama dengan 2/3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2/3-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Oke, sekarang soal 13. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perpangkatan eksponen. Jadi soal 13 ini tidak disuruh menghitung, hanya disuruh merubah ke dalam bentuk perpangkatan ya, atau bentuk eksponen. Soal 13 yang bagian 1, 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? Karena 2-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali, ya 2 pangkat 3. Gitu aja. Nomor 2, negatif 4 kali negatif 4 sama dengan, kita tulis dulu negatif 4-nya. Terus dipangkatkan berapa? Lihat, negatif 4-nya kan diulang-ulang sebanyak 2 kali. Berarti ya pangkat 2. Gitu aja. Nomor 3, negatif 3/5 kali negatif 3/5. Berarti kita tulis dulu negatif 3/5. Di sini ya, sama dengan dalam kurung negatif 3/5. Terus pangkat berapa? Ini negatif 3/5-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Berarti ya pangkat 2. Udah selesai. Jadi soal 13 seperti itu aja. Nggak usah dihitung. Ya. Nah, lanjut soal 14. Nyatakan luas persegi dengan panjang sisi 5 cm. Kemudian hitung volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Nyatakan dalam bentuk eksponen. Satuan apa yang paling cocok digunakan? Kalau soal 14 ini jelas harus menghitung ya. Cara menjawabnya seperti ini. Kita tulis dulu soal 14 ini yang diketahuinya. Yang diketahui adalah persegi dengan panjang sisi sama dengan 5 cm. Nah, yang harus dihitung yang pertama adalah luasnya. Luas persegi. Luas persegi seperti waktu di SD dulu, rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti sama dengan, nih panjang sisinya kan 5 cm. Berarti ya 5 kali 5. Nah, hati-hati, kita disuruh menulis dalam bentuk pangkat ya di sini. Nyatakan dalam bentuk eksponen atau pangkat. Berarti 5 kali 5 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 5-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Baru dihitung 5 pangkat 2 itu berapa? 5 pangkat 2 itu ya 5 kali 5. Berapa? 25. Nah, sekarang kita kasih satuan. Satuan apa yang paling cocok digunakan ya? Untuk luas, satuan yang paling cocok itu adalah cm pangkat 2. Sentimeternya dari sini, pangkat 2-nya ikut yang dari sini ya. Jadi cm pangkat 2. Inilah luas perseginya. Nah, sekarang dengan yang diketahuinya masih sama ini, tetapi kita sekarang menghitung volume kubus. Tulis dulu ya. Gini, nulisnya kubus. Ini mau nulis volume tapi ganti nulis kubus gini aja. Kubus dengan panjang sisi sama dengan 5 cm juga ya. Maka volumenya atau volume kubus sama dengan, nah kalau volume kubus itu kita tahu rumusnya. Rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke, berarti sama dengan sisinya 5 cm ya. Berarti 5 kali 5 kali 5. Bentuk pangkatnya atau bentuk eksponennya sama dengan 5 pangkat berapa? Ini diulang-ulang 1, 2, 3. Berarti pangkat 3. Baru kita hitung 5 pangkat 3 itu berapa? Ya seperti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Untuk satuan yang paling cocok adalah cm pangkat 3. Cm-nya dari sini, pangkat 3-nya ikut di sini ya. Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm pangkat 3. Yes, selesai. Ini dia ya, soal 14 sudah selesai. Sekarang kita bisa beralih ke soal berikutnya, soal 15.
Ini soal 15, kita diminta untuk menghitung ke-6 soal di sini. Nah, menggunakan contoh 6 di atasnya. Kita lihat dulu contoh 6 yang nomor 1, negatif 3 dipangkatkan 2. Ya, sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Oke, sama dengan negatif kali negatif adalah positif, kemudian 3 kali 3 adalah 9. Makanya dia menulisnya 9 saja. 9 ini artinya adalah positif 9. Nah, soal yang berikutnya, negatif 3 pangkat 2. Tetapi nanti hasilnya beda. Di sini hasilnya negatif 9. Padahal soalnya seperti mirip. Nah, kalian harus berhati-hati. Yang nomor 1 ini, negatif 3 pangkat 2 itu ada kurungnya. Kalau ada kurungnya, berarti ini yang dipangkatkan 2 adalah negatif 3-nya. Sementara soal yang di sini, negatif 3-nya nggak ada kurung. Kalau tidak ada kurungnya, yang dipangkatkan 2 itu hanya angkanya saja. Menjadi sama dengan tanda negatifnya ditulis dulu dalam kurung 3 kali 3 ya, karena 3 pangkat 2 maka 3-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Negatif dalam kurung 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Kan 3 kali 3 itu 9. Beda ya? Nah, lanjut ke soal 15, hitunglah coba nomor 1, negatif 10 kuadrat. Ini negatif 10-nya ada kurung, berarti nanti yang dikalikan adalah negatif 10 kali negatif 10. Jelas ya dia? Untuk yang nomor 2, negatif 10 pangkat 2, ini nggak ada kurungnya, berarti ini nanti seperti contoh 2 yang di sini. Langsung saja Kak Sari bantu cara menjawabnya. Ini dia. Nah, ini soal 15 yang nomor 1 dan nomor 2 sudah aku catat ya. Nomor 1, negatif 10 dikuadratkan, ada kurungnya, berarti gini, menjadi negatif 10 kali negatif 10. Sama dengan negatif kali negatif adalah positif, nggak usah ditulis aja, langsung 10 kali 10 yaitu 100. Seperti ini. Bedanya yang nomor 2, negatif 10 kuadrat tanpa kurung ya, berarti gini, negatif buka kurung 10 kali 10. Hasilnya adalah sama dengan negatif 10 kali 10, 100. Nah, beda ya dek ya, paham ya perbedaannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3, negatif 4/7 kuadrat. Ada kurungnya nggak? Ada tadi ya, negatif 4/7 kuadrat. Coba kita lihat sekali lagi. Nih, ada kurungnya. Berarti yang dikuadratkan itu adalah negatif 4/7-nya. Atau yang dipangkatkan 2 itu adalah negatif 4/7. Menulisnya gini, negatif 4/7 kali negatif 4/7. Gitu loh. Sama dengan negatif kali negatif adalah positif. Nggak usah ditulis, langsung 4/7 kali 4/7. Caranya atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4 adalah 16, per 7 kali 7 adalah 49. Selesai. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 4, 0,3 pangkat 2. Sini 0,3 pangkat 2. 0,3 ini sih positif, nggak ada masalah. Kalau 0,3 pangkat 2 itu dijabarkan menjadi 0,3 kali 0,3 ya. Hasilnya sama dengan 0,09. Ini dia. Nah, bagaimana cara menghitung 0,3 kali 0,3? Kalau Kak Sari tadi menghitungnya jadikan pecahan. Gini caranya, 0,3 itu pecahannya adalah 3/10 dikali 0,3 juga 3/10. Sama dengan ini tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 adalah 9, per 10 kali 10 adalah 100. Nah, 9/100 itu adalah 0,09. Dari sini dapatnya ya. Lanjut ke soal nomor 5, negatif 2 pangkat 3 tapi ada kurung. Yang nomor 6-nya negatif 2 pangkat 3 tanpa kurung. Langsung aja ini 5, negatif 2 tapi ada kurung ya, terus pangkat 3. Yang nomor 6, negatif 2 pangkat 3 tanpa kurung, gitu kan? Ya,
Oke, nah sama menghitungnya seperti soal 1 dan 2 tadi. Kalau yang ada kurungnya ini berarti yang diulang-ulang adalah negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kenapa diulang-ulang sebanyak 3 kali? Karena pangkatnya 3. Gitu. Tinggal kita hitung tandanya dulu. Negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif. Wajib ditulis ya kalau negatif. Baru angka-angkanya. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Selesai. Untuk yang nomor 6, negatif 2 pangkat 3, ini artinya duanya saja yang dipangkatkan 3. Negatifnya ditulis ulang. Gini, negatif dalam kurung 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Seperti ini. Sama dengan negatifnya ditulis 2 kali 2 4 kali 2 8. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, kenapa kok hasilnya bisa sama ya? Sama-sama negatif 8. Padahal yang di sini yang diulang-ulang adalah negatif 2, yang bawah ini yang diulang-ulang adalah 2 saja. Nah, ini tergantung dari dia mengulangnya itu sebanyak berapa kali. Ini nanti bisa lebih kalian pahami kalau mengerjakan banyak soal deh. Yang penting alami saja ya. Kalau negatif kali negatif kan memang positif. Positif kali negatif ya memang negatif. Kan memang betul. Ini juga begitu kan, tanda negatifnya memang harus ditulis dulu karena tidak ada kurung tadi kan. Nah, berarti hasilnya kebetulan juga sama ya, sama-sama negatif. Tapi nggak apa-apa. Ini keduanya sudah benar. Oke? Sudah berarti tugas Kak Sari sampai halaman 42 sudah selesai ya. Berikutnya kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar, atau kalau mau lebih leluasa tanya jawabnya di dalam grup saja. Cara gabung di grupnya ini chat aja di 081 456 10 9870. Grupnya gratis atau berbayar? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri aja mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Aku tunggu di nomor WA ini. Nah, sekarang kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like ya dek ya, di komen, dan di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan pembahasan halaman ini. Dan untuk kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.